bersama saya Kang Ebot di acara Kongres Kongko nggak beres-beres. Kita bahas seputar perburungan. Saat ini kita bahas perburungan di Kota Bandung, yaitu Bandung Selatan. Lapang yang aktif di Bandung Selatan itu namanya Gempar Pajajaran. Kita kedatangan tamu saat ini, Pak Asep dan Kang Zainal. Mereka itu sebagai pemilik Gempar Pajajaran. Pak Asep. Siap. Oh, Kang Asep ya. Kang Asep. Kang Zainal. Siap. Ini selama COVID, lapang Gempar Pajajaran itu berhenti dari bulan apa nih? Kita berhenti dari bulan Maret. Dari bulan Maret ya? Tanggal 15, pas begitu edaran dari Pak Bupati. Bulan Maret, Februari, Maret, pertengahan Maret mungkin ya? Ya, pertengahan Maret. Ya, berarti udah hampir berapa? Maret, April, Mei, hampir 3 bulan ya? 3 bulan. Hampir 3 bulan. Juri-jurinya berarti mana? Untuk juri-juri ya alhamdulillah gitu. Sebagian ada yang jual beli sendal, ada jual beli burung juga, jual beli pakan. Ada kreatif lah ini juri-juri kita. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa Survive lah ya? Kang Zainal, ini apa? di sekota Bandung memang saat ini belum ada yang buka tempat lebar. Yang saya monitor selama di lapangan ada beberapa yang buka Pak. Mungkin ada kebijakan dari kewilayahan, mungkin dari tetangga. RTP boleh, gitu kan? Boleh, cuman kalau aturan dari PSBB pertama, kedua itu memang tidak boleh ada kerumunan, sudah diatur dalam perwal kan, diatur dalam perwal kota. Belum boleh. Ya belum boleh Pak, sebenarnya itu cuman mungkin ya di lapangan ada yang memaksakan atau ada kebijakan dari wilayahnya masing-masing. Yang saya tahu untuk izin keramaian belum boleh. Cuman berarti mereka yang buka ya hanya kesepakatan warga mungkin ya. Itu kesepakatan warga. Secara resmi belum bisa. Secara resmi belum bisa. Kang Zainal, Gempar itu berdiri dari tahun berapa? Tahun 2014. 2014 berarti udah hampir 6 tahun ya. Tahun. Lokasi di apa, di Kita untuk awal Gempar itu kita di Gede Bage kan. di Gede Bage. Launching pertama di Gede Bage, kita sampai dari luar kota. Baru pertama launching udah luar kota udah Pada datang. Alhamdulillah. Kalau sekarang di apa namanya itu? Di Sipur. Kopi C di Balai Endah. Kopi C ya. Iya, Kopi C. Sipur. Kalau latber yang paling ramai di Gempar itu apa? Kalau latber kita alhamdulillah dari ocehan sampai latber lagi. Sampai latber. Alhamdulillah stabil. Bahkan sekarang ada kelas yang baru rujukan tuh. Rujukan. Mulai rame tuh, jog. Seminggu berapa kali latbernya? Kita latber seminggu 2 kali, Kamis sama hari Minggu. Apa? Kamis Minggu. Iya, Kamis Minggu. Tapi tetap ramainya hari Minggu ya. Tapi walaupun di Balai Endah tuh Bandung Selatan hari Minggu sekarang banyak lapang-lapang yang bermunculan lah. Tapi alhamdulillah Gempar masih diminati sama kontestan gitu. Masih ada kontestan yang tetap lah gitu. Karena tantangan potensial untuk menjaring massa itu memang di hari Minggu ya. Betul. Jadi konsekuensi ya pada berbarengan semua. Tinggal Tinggal ngadu apa kualitas ya. kualitas, Kualitas. kenyamanan lapang dan produk-produk Ebot Jaya juga tentunya menarik Pak itu di sana karena hampir 90% kurungnya juga sangkar, saya lihat udah pakai Ebot semua sekarang. Dan kita juga kan produk-produk kalau ada plusnya itu dari pakan ya, nominasi kita pakai pakan, nominasi pakai pakan Ebot Jaya. Makanya mayoritas untuk di Gempar Pajajaran produk pakai Ebot Jaya. Kang Zainal, kalau Gempar itu jurinya itu berapa? Bapak punya tim juri berapa? Tim juri kalau saya itu berdasarkan klasifikasi. Kalau latberan kita main 12 Pak, 10 juri, 1 kolak, 1 ipel. Kalau ya ini 12 yang rutin. Kalau ada acara setingkat regional kan kita juga walaupun independen, kita dari tahun 2018 kita udah melaksanakan Piala Wali Kota Cimahi, terus Piala Dan Kusen Di Pemkot dulu ya? di Pemkot sukses alhamdulillah. Terus udah hampir 8 lah kita waktu independen, kita regional sama nasional 8 kali. Dan tentunya disupport juga dari produk-produk Ebot Jaya. Dan personil itu kalau ketika
ada eksklusif ke sana, pasti kita ada juri juga, kita kan namanya independen Pak, ada juga ikut di lapangan-lapangan lain. Ketika ada acara besar ya mereka ikut kita Pak. Jadi sekitar 18. Kang Zainal menyikapi kan gini, tidak menutup mata bahwa ada beberapa ya, oknum juri yang nakal. Nakal. Ya, itu biasanya menyikapinya Gempar gimana? Menyikapi tentang juri-juri nakal gitu. Menyikapi juri nakal, kalau saya itu kan terjun di lapangan langsung, saya mungkin posisinya walaupun saya ketua IO, pemilik dan sama Pak Asep, saya itu nggak pernah nonton Pak, saya ikut juga sebagai pelaksana di lapangan. Teknis penilaian ikut terjun. Ikut terjun. Jadi kalau ada juri nakal pasti kelihatan Pak, dari mulai tatapan mata, dari tekstur, dari langkah, dan mungkin kelihatan burung juga Pak, kalau burung kerja, burung materinya bagus, volumenya bagus, dan kita larinya ke yang lain, saya juga di situ kan udah jelas, di situ kan menyikapinya seperti itu aja Pak. Saya langsung terjun, jadi saya juga tidak akan kecolongan Pak, dan ikut juga dalam menentukan itu saya ikut memonitoring gitu Pak. Saksinya apa kalau ada juri nakal? Yang ketahuan? Yang ketahuan saya pernah dikeluarkan Pak, ada beberapa juri yang saya langsung keluarkan, konsekuensinya seperti itu, karena itu juga saya nggak kata orang Pak, langsung lihat dan langsung ada bukti, kadang-kadang ada bukti SMS-an atau apa, itu juga kan bukti Pak. Kalau ketika ada bukti ya baru kita bisa eksekusi Pak untuk ini kan gitu. Pengakuan dari si kontestan dan pengakuan juga dari si jurinya, ya udah otomatis saya juga kadang-kadang saya juga ada sebabnya Pak, kenapa seperti ada titipan-titipan atau apa, karena mungkin ada emosional atau apa, itu kadang-kadang saya juga ada peringatan dulu, sekali, dua kali, kalau emang masih ini ketiga kali udah saya keluarkan Pak, karena kita juga harus ada bijaksana Pak. Betul, jadi apa hak jawab ada ya? Iya siap. Kang Asep, siap. Tahun 2017-2018 dominasi itu lakbet termasuk takedown ya, beberapa kelas kami. Saat ini fenomenanya agak menurun atau gimana di Gempar? Untuk di Gempar lakbet terutama tidak menurun sebetulnya Pak. Tetap stabil, tetap walaupun harganya udah turun kalau ada. Tapi kalau di gantangan tetap stabil. Di gantangan masih stabil, masih di atas 48. Masih ramai. Kalau full gantangannya berapa? 60. Gitu, Pak. Kalau di Bandung Kota itu biasa kan burung-burung semisal cendet, kacer, pentat itu kan tidak terlalu ramai. Kalau di Gempar gimana yang Bandung Selatan? Bandung Selatan alhamdulillah Pak Haji. Kebetulan Bandung Selatan untuk cendet, pentet gitu ya. Ya. Toet bahasa Bandung. Toet juga bahasa Bandungnya. Kalau kita bikin event besar pasti full gantangan. Pernah kita ada acara anniversary cendet. Oh pernah. Dua kali. Jadi setiap tahun alhamdulillah anniversary cendet itu di lapangan kami. Rame. Itu biasanya saya tambahkan Pak, untuk anniversary pendet kita kalau tim Bandung itu kan komunitas cendet paling besar di Bandung Raya itu kan kalau tim yang diketuai sama Pak Yudis Tiranata itu. Ketika ada event itu kan skalanya nasional, itu sampai dari luar kota, dari Surabaya, dari mana itu, dari luar kota datang semua, dan full cendet itu mendominasi itu bukan hampir di 8 kelas, lebih ya? Lebih. 18? Iya, 8 kelas itu Pak full posisinya. Paling juga ya rata-rata kalau kita gantengan 60, 50 ke atas lah gitu. Berarti kan kategorinya cendet di kita ramai juga. Ramai ya. Dan mungkin penilaian kita juga cocok dengan kriteria burung cendet itu Pak. Suka komunitas cendet? Suka. Dan ya. Anis juga saya tambahkan juga. Sekarang Anis di kita semakin rame Pak, semakin rame, imbang. Dulunya kita murai mendominasi, kita pul-pulan terus. Sekarang dulu Anis agak kurang, sekarang Anis malah hampir sama Pak. Malahan 3 kelas itu kadang-kadang suka nama ya Pak. Berarti ada trik agar lapang itu ramai. Sobat Kecomania, coba kita tanya Kang Asep Gempar Pajajaran ini ya, bagaimana trik agar gantangan itu ramai dan disukai oleh kontestan. Gimana sih Kang Asep tipnya itu untuk para pemilih gantangan itu? Siap. Intinya gini, kita harus bisa langsung terjun ke lapangan, kita rangkul para komunitas. Satu itu silaturahim.
Jangan sampai kita yang punya lapang itu kalau bahasanya apa ya Pak ya, adigung bahasa Sunda ya Pak ya. Nah kita harus saling melayani. Jadi kalau independen enaknya gini, kalau misalkan untuk dipakem kita bisa terserah selera kontestan ya, ngikuti. Pas begitu ada masukan, pasti pengen seperti ini, oke. Makanya alhamdulillah untuk pakem, untuk kontestan juga nyaman. Nah itu di situ Pak Haji. Intinya kita harus banyak silaturahim. Keduanya kita harus merangkul para komunitas, maunya seperti apa, pinginnya seperti apa, biar kita sama-sama enak di lapangan gitu. Kalau solusi gini, orang protes itu kan biasanya kalau tempat lain kita lihat naik pagar, Ya. lempar kursi, maki-maki, itu biasanya menyikapinya gimana itu? Fenomena kecomannya ya itu Pak Haji. Alhamdulillah untuk di Gempar selama ini Pak Haji Ya. selama berdiri Gempar di Bandung Selatan ataupun di Bandung Barat, kalau untuk kekerasan yang berlebihan nggak ada. Lempar kursi belum pernah. Lempar kursi nggak ada juga. Gitu. Tapi yang tidak puas ada aja kan? Ada pasti, cuman kan kalau misalkan kita menyikapinya, merangkul dia, karena dia kan lagi emosi nih Pak Haji, kita jangan lawan pakai emosi. Iya. Kita rangkul, yuk duduk bareng, duduk kasih minum. Iya, Dia reda, nyaman emosinya dulu. reda. Iya, kita baru ngobrol, ayo kita ngobrol. Apa keluhannya? Apa keluhannya, masalahnya gimana? Oh gini Pak. Karena mereka juga pelanggan juga ya. Betul, Kita. konsumen kita juga Pak Haji. Raja lah pembeli itu raja. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun di medsos kalau misalkan kita udah bikin besar, nggak ada yang dalam tanda kutip di medsos dijelekkan Ya. Gempar, alhamdulillah. Karena Belum ada. pas begitu kita ada masalah, kita langsung terjun. Setelah gelaran juga saya datang ke rumahnya Pak. Oh, lobby pribadi. Lebih pribadi kalau saya jadi secara langsung dia juga mungkin dirasa Diorangkan atau apa ya, itu? Diorangkan. betul. Sampai sekarang alhamdulillah. Hubungan personalnya bagus. Betul. Kang Zainal, ini bocorannya Kota Bandung biar label bisa buka itu kapan? Ya kalau saya itu sebenarnya begini Pak Haji, ini kan sekarang PSBB proporsional dan nanti dan sekarang ini dari mulai tanggal 15 kemarin kan udah sidak tuh para pengurus dari Pemkot, Sekda, Kapolres, jajaran, Pemkot jajaran. Jadi sekarang udah dibuka mall seluruh Bandung kan. Kemarin udah sidak ke sana dengan protokolnya dilaksanakan, udah mulai boleh buka. Protokol kesehatan harus Ya. dijalankan. Terus terminal Cicahem, terminal Leuwi Itu Panjang udah dibuka. udah dibuka. Otomatis itu kan semua intinya sama. Itu kan tempat keramaian didatangi orang. Makanya kalau saya pribadi gantangan juga sama, kalau kita melaksanakan protokolernya ya social distancing, physical distancing, masker, wajib pakai masker. Sebenarnya udah bisa Pak menurut saya, dan karena diatur juga dalam perwira tersebut. Kalau jenis gantangan itu lebih ke seni ya. Betul. Seni suara yang kita ini dan berada di luar ruangan. Ya, bukan di gedung. Itu udah dibolehkan. Jadi potensi untuk menularkan tuh kecil. Berbeda dengan di ruangan ya. Iya, beda dengan di ruangan seperti itu Pak Haji. Makanya kalau saya bukan ini yang ngasih saran masukan ketika kemarin kebijakan udah ada dilonggarkan, sebenarnya gantangan-gantangan itu sekarang udah bisa berjalan. Ya menurut saya, karena saya juga basic juga samalah ya di aparatur yang setiap momen-momennya saya mengikuti gitu kan, peraturan regulasinya, koordinasinya, apanya udah mengikuti seperti itu Pak. Oke, begitu Sobat Kecomania, kita bincang-bincang dengan Gempar Pajajaran, Kang Asep dan Kang Zainal. Semoga Kota Bandung secepatnya diperbolehkan untuk labber agar hubungan makin semarak. Betul. Sampai jumpa.